mencoba mencari keadilan di dalam menjalani hidup ini. Kami kebetulan terkait dengan kasus dengan Yusuf Mansur itu masalah investasi atau program investasi batu bara yang kemudian disebut sebagai Jabal Nur. Kelompoknya Jabal Nur itu mengambil gunung yang ada di tanah suci sana untuk menunjukkan nilai tambah bahwa proyek ini itu berorientasi pada akhirat, tidak hanya dengan dunia. Oleh karena itu disampaikan bahwa ujung-ujung nanti Yusuf Mansur itu mengajak kami jamaah Masjid Darussalam untuk kaya dunia dan kaya akhirat. Seperti pada saat itu Yusuf Mansur mau membangun pesantren Darul Quran PPDA untuk melatih anak-anak muda menjadi tahfiz atau hafal Al-Quran. Dari hasil investasi nanti itu 50% kita sumbangkan sebagai sedekah kepada rumah tahfiz ini yang akan dibangun, dan 50% itu dibagi-bagi antara lain kepada investor, antara lain kepada administrator, dan antara lain kepada beberapa pihak tertentu, termasuk kepada pemiliknya yaitu PT Adi Perkasa yang direktur utamai oleh Adiansa dan di direktur marketing oleh Farid Mirimukta. Jadi semua lengkap. Pada saat itu Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris utama. Catat ini. Pada saat itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Dan beliau menyalahi aturan berbisnis ketika seorang komisaris utama turun sebagai promotor menjajakan program investasi ke jamaah masjid, nggak tahu masjid yang lain, tetapi yang jelas beliau datang ke Masjid Darussalam. Kebetulan saya adalah pendiri Masjid Darussalam dan pengurus Masjid Darussalam, pembina Masjid Darussalam. Jadi tahu persis kapan Yusuf Mansur datang, kapan konco-konconya, kru-krunya itu datang dan sebagainya. Bagaimana Yusuf Mansur itu mempromosikan program dia investasi batu bara di Jabal Nur di Masjid Darussalam. Mulai pada sekitar akhir April 2009 ada acara namanya Damai Indonesia Aku dari TV One dan merupakan program utamanya dari Yusuf Mansur juga. Yusuf Mansur datang dan ceramah beliau itu mengkaji masalah sedekah. Seminggu sebelumnya beliau datang khusus pada subuh, beliau ceramah khusus ada kaitannya dengan proyek investasi, yaitu investasi ini. Beberapa minggu kemudian masih datang juga, atau ada pengajian atau di rumah Farid Rimurta beliau mencanangkan program investasi batu bara ini, dan semakin banyak jamaah Masjid Darussalam yang tertarik karena yang pertama ini hasilnya itu disedekahkan 50% untuk membangun Darul Quran, pondok pesantren Darul Quran. Yang kedua, jaminan proyek ini sangat menghasilkan. Kemudian yang ketiga, semua kebutuhan jamaah Darussalam, jamaah JBN itu akan dibiayai dalam hal pengajiannya, dibiayai dan diberi insentif tertentu, termasuk adanya pengambilan mobil secara mudah dan sebagainya. Itu semua disampaikan di dalam pengajian itu. Jadi dalam pengajian Jabal Nur ini, Majelis Jabal Nur ini
disampaikan pertama hasil dari investasi, yang kedua beberapa program-programnya, kemudian beberapa ada kemudahan-kemudahan untuk kelompok ini. Seperti biasanya pada awal Mei sudah mulai banyak orang yang invest, store modal, sampai akhir 2009 masih ada beberapa orang yang ikut untuk gelombang-gelombang berikutnya. Pada awal 2010 program macet, jadi nggak sampai 1 tahun program macet. Ketika program macet awal-awalnya tuh jamaah ini masih berkoar untuk bisa melanjutkan, bahkan mengembalikan modal investasi ini secara mencicil. Kemudian jamaah mencicil, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, di mana paling sebulan itu mencicil 500 miliar, 500 juta untuk 205 peserta investor. Jadi masing-masing paling dapat ya 1 juta, 2 juta. Hanya bertahan 1 tahun, beliau itu kuat. Kemudian macet, sampai sekarang nggak. Kalau dihitung-hitung total investasi itu ada 46 miliar. Kemudian yang baru berhasil dikembalikan ke jamaah, baik melalui pribadi maupun melalui program cicilan, itu sekitar 3 miliar. Jadi masih ada 40-an lebih lah miliar yang belum dikembalikan. Sisa inilah yang kami tuntut untuk 250 jamaah itu tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok jamaah Darussalam itu sendiri. Yang kedua adalah program Hadimat, yaitu para pembantu rumah tangga. Jadi bayangkan bahwa Bapak yang ikut ini bukan orang-orang kaya, tetapi pembantu rumah tangga dan marbot masjid, termasuk marbot masjid Darussalam. Hanya sekarang nggak ikut marbot masjid Darussalam. Yang ketiga adalah majelis amal. Majelis amal itu jadi ada sekelompok orang yang menambah di majelis amal ikut sebagai investasi dengan total investasi sekitar 1,5 miliar. Kalau program Hadimat karena mereka adalah cuma pembantu rumah tangga cuma 700-an juta. Tapi dari ketiga-tiganya ini terkumpul dana kurang lebih sekitar 46. Yang tinggal yang belum kembali itu sekitar 40-an miliar. Nah, dari skenario ini atau kronologi seperti ini artinya bahwa benar bahwa Yusuf Mansur itu pernah presentasi bisnis batu bara di Masjid Darussalam. Saya adalah saksi kata kepala. Kalau Yusuf Mansur nggak mau mengaku ini, kami menantang beliau mubahalah. Dan kami sudah menjaminkan kepada beliau mubahalah. Kalau saya benar, saya hidup. Kalau dia mati, kalau dia yang benar, dia yang hidup, saya yang mati. Kenapa mubahalah ini adalah bertahkim kepada Allah, berhukum kepada Allah. Karena selama ini Yusuf Mansur itu melalui pengadilan bisa menang dengan duitnya, bisa membayar jaksa dan sebagainya, maka dengan Allah dia tidak bisa membayar. Yang kita ambil, yang kita inginkan adalah keadilan di dunia ini untuk para du'afa, orang-orang kecil yang nabung lama, dan pengadilan nanti di akhirat, keadilan di akhirat. Nah, untuk itu kami dari tim task force, ini tim atau kelompok yang memperjuangkan pengembalian sisa dana investasi dari Yusuf Mansur yang sampai saat ini beliau berkelit seperti ular, seperti pokoknya licin lah, seperti belut, susah ditangkap karena konon pelindungnya banyak. Nah, orang-orang kayak gini ini memang harus dikasih pelajaran. Ditantang pertama kali di Darussalam, ditantang mubahalah, nggak datang. Kedua, beliau itu sesumbar bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah, datang dong ke rumah. Didatangi ke rumah, kacir dia. Memang orangnya itu. Jadi
kami nanti akan menantang lagi atau mengajak lagi ke Gunung Bahala. Karena inilah satu-satunya jalan. Intinya yang pertama, kembalikan sisa dana investasi kami sebanyak sekitar 40 miliar rupiah. Yang kedua, kami menghimbau kepada beliau untuk menjunjung tinggi hukum Allah. Yang ketiga, apabila statement-statement yang saya katakan tadi itu tidak dibenarkan oleh dia dan dia lebih membenarkan dirinya sendiri, kami tantang dia ke Gunung Bahala. Selama ini membuktikan beliau itu nggak punya nyali, tapi kami ingin membuktikan sampai sejauh mana keberanian orang yang namanya Jamaah Mansur. Oke, Pak, mungkin mengubah halang yang tadi Bapak maksud itu seperti apa bentuknya nanti atau perjanjiannya sudah? Nggak ada perjanjian, cuma datang face to face gitu. Kamu mau Gunung Bahala, kamu percaya bahwa kamu tidak pernah datang ke Masjid Darussalam. Kami yakini bahwa kamu itu datang ke Darussalam. Terus gimana? Bersumpah nanti atas nama Al-Quran, atas nama Allah. Kami bersedia untuk mendapatkan hukum Allah langsung di negara ini. Berarti secara nggak langsung Bapak, kalau misalnya dia tidak mengakui, Bapak rela mati? Ya, ya. Konsekuensi perubahan begitu. Yang salah harus mendapat hukuman langsung. Mungkin uang tidak kembali. Sebab perubahan. Pak, tapi dengan adanya putusan pengadilan, walaupun bukan kasus batubara, ya, Bapak sendiri melihatnya gimana? Sudah ada titik terang atau seperti apa? Selama ini dengan Yusuf Mansur tidak akan pernah ada titik terang. Yang saya jalani ada proses mencari keadilan. Biar bangsa Indonesia, umat Islam itu melihat dan menilainya langsung. Bapak, mungkin yang batu bara ini sendiri janji usaha itu ada di mana tambang batu bara itu, Pak? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Membangun pesantren pun di Kalimantan Selatan. Pesantren Dagu itu tambang. Dagu, Oh. tambang itu. Jadi baru mulai merintis, tidak mempunyai uang tetapi mempunyai tambang. Kemudian uang untuk menggali tambang juga nggak ada. Mintalah kepada kami untuk jamaah ini bersama-sama berinvestasi di sana untuk membiayai tambang ini. Sama seperti Ibu Lestari mungkin Pak ada tenggat waktunya masih sampai kapan pengembalian uangnya dan langkah apa kalau nggak sampai ini, apakah bakal gugat juga seperti kasus-kasus sebelumnya Pak? Gugatan sudah dilaksanakan perdata melalui. Jadi kami akan menyerang Yusuf Mansur dari berbagai segi. Yang pertama dari segi perdata. Sudah gugat Pak? Sudah 6 kali di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sudah 6 kali sidang gitu. Begini saya jelaskan Mbak, terkait dengan gugatan perdata, memang kami tidak menggugat sekaligus ya. Ya, tidak menggugat sekaligus karena kalau menggugat sekaligus gampang jam'an nanti. Kami menggugatnya secara bertahap. Sementara ini yang perkara perdatanya yang sudah berjalan itu adalah saya yang menggugat duluan. Nanti begitu ada putusan saya, nanti mungkin Pak Kolek akan menyusul lagi untuk menggugat. Begitu ada putusan Pak Kolek, nanti mungkin Pak Lugu yang akan mengajukan lagi. Jadi seterusnya. Ketika itu belum dipulangkan semua, para jamaah ini secara berkelompok akan mengajukan gugatan. Tapi tidak dalam jumlah yang besar, mungkin 2-3 orang, terus sampai 250 orang itu. Oke. Pak, berarti dengan Itu adanya dilakukan untuk mencegah Yusuf Mansur bayar uang. Karena selama ini ditengarai begitu. Tapi kalau dilakukan cuma sekali, gampang, paling 100 juta itu udah bisa membayar. Tapi kalau berulang-ulang, sekali 1 juta lebih ada 10 kali, kumpul-kumpul nanti. Bapak yang Bapak bikin statement mencurigai bahwa ada main uang itu seperti apa Pak? Karena selalu mulus. Kecurigaannya ke sana. Udah dapat buktinya Bapak mungkin? Saya nggak punya bukti, tapi persidangan yang sidang-sidang itu di Tengarai itu kan nggak berbukti, itu baru kecurigaan saja. Dugaan ya, praduganya begitu. Oke. Masih ada dua bapak ini adalah batubara ya. Yang paling kiri adalah mantan TKW kita di Hong Kong. Boleh tukar dimajuin aja Bang.